Kami dari kelompok Easy Park akan menjelaskan tentang digital marketing Easy Park. Kelompok kami terdiri dari Alfian Rainaldi Indrawan, Johansen Arsidi Sanjaya, dan saya sendiri Aska Asfahani. Introduction. Jadi sebelum Easy Park dibuat, tim kami secara individu mengalami ketidaknyamanan selama perjalanan kami ke mall. Salah satu dari kami membutuhkan waktu 20 menit atau kurang untuk menemukan tempat parkir yang kosong. Dan satu lagi lupa membawa uang untuk membayar dan harus meminjam dari mobil di belakang. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat aplikasi bernama Easy Park. Apa itu Easy Park? Easy Park adalah aplikasi yang dibangun untuk membangun pengguna dalam mempermudah cara mendapatkan tempat parkir di mall dan tata cara pembayaran biaya parkir. Untuk lebih mengejar ide, kami dan membentuk bisnis nyata, tim kami berkumpul dan mulai melakukan brainstorming ide-ide tersebut. Kami tidak hanya melakukan survei dan penelitian di lapangan, tapi juga survei dan penelitian online. Kami menemukan bahwa metode parkir Indonesia sudah ketinggalan zaman dan terlalu konvensional untuk era yang penuh dengan berbagai teknologi. Selain itu, kami juga mengamati bahwa kebanyakan orang menghabiskan waktu 10-15 menit. Seringkali lebih dari itu untuk mencari tempat parkir yang kosong. Mereka juga cenderung salah menaruh dompet sehingga tidak mampu membayar biaya parkir. Oleh karena itu, tim kami memutuskan untuk membuat aplikasi parkir bernama Easy Park. Pada awalnya, itu sulit karena kami semua memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda. Namun, kami sampai pada suatu kesimpulan dengan serius memutuskan ide-ide terbaik untuk aplikasi tersebut. Main foundernya itu Alfian Rainaldi, co-foundernya Johansen Arisdi Sanjaya dan Aska Asfani. Vision statement kami itu to become a business that is viable in industry 4.0 and to fill in the gap in the digital payment as for parking fees and parking reservation. Mission statement kami itu adalah simplify people's vision to the mall. Service description yaitu an application that helps their users to easily book a parking slot when going to mall. Moreover, they can also top up their wallet through the app. Atau dari kata lainnya, aplikasi kita ini untuk membooking tempat parkir di mall, dan aplikasi ini juga bisa untuk men-top up e-wallet dari aplikasi kami. Ini adalah contoh dari picture-nya, dari main home screen-nya. Dan ini contoh dari bagaimana cara membookingnya. Dari harga yang ditawarkan, service price-nya itu, premium parking service-nya itu dimulai dari 25.000, normal service-nya 15.000, random slot itu ditempatkan di random 10.000, dan top up admin fee-nya itu atau biaya administrasinya itu 2.500. Oke, sekarang giliran saya Alfian sebagai penjelas untuk bagian chapter 2 ini, yaitu Customer Analysis. Yang pertama itu kita akan membicarakan tentang segmentation, targeting, dan positioning atau STP. Pertama, segmenting. Segmenting Easy Park itu kita memilih kota-kota, terutama ibu kota seperti Jakarta, dan juga kota-kota pusat juga seperti Bandung, yang memiliki aktivitas kunjungan ke mall yang cukup banyak, karena biasanya orang-orang lebih suka keluar ke mall dalam hal berbelanja. Yang kedua itu targeting. Kami melakukan targeting dengan memilih segmentasi target, yaitu umur 17 hingga 40 tahun, karena pertama, aplikasi ini akan memiliki benefit juga, terutama bagi mereka yang sudah memiliki SIM, karena bagi mereka yang tidak memiliki SIM, pasti mereka tidak akan bisa membawa kendaraan secara legal. Lalu yang kedua, kami memilih gendernya itu untuk laki dan juga perempuan, karena memang aplikasi ini itu targetingnya itu bisa untuk semua antara laki dan perempuan juga. Dan yang ketiga itu kami juga menargetkan sebenarnya itu berdasarkan gaji UMR juga sudah cukup, tapi untuk aplikasi ini mungkin ke depannya karena jasa-jasanya yang mungkin tergolong premium itu dapat menargetkan lebih ke yang medium to high income. Lalu yang ketiga adalah positioning.
positioning Easy Park sendiri itu sebenarnya hampir sama seperti digital payment software yang lain-lain. Tapi perbedaan yang dapat diambil dari Easy Park itu kami memiliki fitur yang dapat digunakan untuk melakukan reservasi parkir dan juga eh, pembayaran parkir yang nantinya dapat mendapatkan poin setiap pembayaran yang berhasil, dan juga poin tersebut dapat ditukarkan menjadi sebuah voucher parkir, ya misalkan dapat itu berapa ratus poin atau berapa puluh poin itu dapat ditukar dengan voucher 3.000 yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya parkir. Lalu selanjutnya adalah customer persona, salah satu customer persona Easy Park yaitu dari rekan kami Ronaldo. Dan juga salah satu lagi adalah Jason. Ini salah satu customer journey juga dari rekan kami Ronaldo. Goals dan frustration-nya itu dia sering pergi ke mall setidaknya sekali per minggu, dan terkadang dia memiliki permasalahan yaitu mencari tempat parkir karena terkadang dia keluar di hari weekend dan mungkin parkir itu akan sulit karena penuh. Lalu yang kedua, sama halnya dengan Ronaldo, Jason sendiri itu sering pergi ke mall, walaupun dalam lama waktunya itu sekali per 2 minggu, tapi permasalahan yang dihadapi oleh Jason sendiri itu berbeda dari Aldo. Permasalahan yang dihadapi oleh Jason sendiri itu adalah permasalahan membayar parkir, karena terkadang dia lupa membawa uang muka atau uang cash, maka dari itu dia terkadang harus meminjam ke teman ataupun ke orang lain. Maka dari itu, dia ingin sekali menggunakan aplikasi Easy Park itu untuk memudahkan dia membayar dan juga keluar dari mall. Halo, nama saya Johnson Aristi Sanjaya, dan saya akan menjelaskan chapter 3, yaitu The Purpose of Using Digital Marketing. Jadi pertama, dengan menggunakan digital marketing, kita akan tahu tren-tren apa aja yang sedang booming di sosial media. Jadi kita bisa mengikuti tren tersebut dan mempromot bisnis kita. Selain itu, kita juga bisa mencapai audiens yang lebih luas. Dalam kata lain, pelanggan yang lebih luas, orang-orang yang melihat lebih banyak. Dan kalau dibandingkan traditional marketing, digital marketing itu lebih murah dibandingkan traditional marketing seperti advertisement dalam bentuk koran, majalah, banner, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dengan menggunakan digital marketing, itu membantu create brand loyalty. Dalam arti, pelanggan itu puas kepada jasa kami, terhadap jasa kami. Dan mereka akan terus menggunakan jasa kami, juga menyarankannya ke teman-temannya, kerabatnya, keluarganya. Oke, sekarang di chapter 4 kembali lagi bersama saya Alfian, yaitu multi-channel of digital marketing. Kami memiliki 3 platform sosial media yang kami pilih. Yang pertama yaitu Instagram. Mengapa kami menggunakan Instagram? Karena Instagram sendiri merupakan sosial media yang sering digunakan secara keseharian untuk melihat konten ataupun ya melihat idola-idola kita masing-masing, kehidupan mereka bagaimana, dan juga mungkin berita ataupun promosi lain-lain dari brand-brand juga, dan juga memiliki potensi yang cukup besar untuk memperkenalkan Easy Park kepada publik. Lalu yang kedua adalah Facebook. Facebook sendiri adalah salah satu sosial media yang tertua dan juga paling luas secara koneksi juga. Dan juga Facebook sendiri digunakan oleh Easy Park untuk melakukan extension. Jadi juga dapat digunakan untuk mempermudah kami ketika melakukan posting story ataupun posting biasa. Jadi kita tidak perlu melakukan 2 kali posting, tapi melalui Facebook, terutama melalui Facebook Business App, kita dapat menggunakan
aplikasi tersebut untuk melakukan posting story dan juga posting biasa ke dua platform sekaligus. Lalu yang terakhir adalah TikTok. TikTok sendiri merupakan aplikasi sosial media sharing yang sekarang itu sedang trending, tidak hanya sebagai konten bagi para content creator, tapi juga bagi para brand yang sedang mencoba mempromosikan barang-barang mereka ke publik. Mereka pasti akan menggunakan platform ini juga untuk mempromosikan produk-produk mereka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun presentasinya kurang rapih. Sekian. Terima kasih.